Halo guys, kembali lagi di channel RYH, channel alur cerita paling family friendly sedunia per YouTubean. Hehehe. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya, jangan sakit-sakit. Film nostalgia kita kali ini berjudul Herbie Fully, yang rilis tahun 2005, di mana bercerita tentang sebuah mobil VW tua yang bisa hidup. Dan paling mengejutkan lagi bisa menjuarai kejuaraan NASCAR. Gimana, sudah mulai ingat alur filmnya atau masih lupa-lupa ingat? Kalau begitu mending langsung aja kita nostal. Tapi kita intro dulu. Film pun dimulai dengan menampilkan berita ketangguhan mobil Volkswagen kumbang berwarna putih bernama Herbie, yang sempat populer di dunia balap hingga akhirnya tidak bisa lagi digunakan akibat kerusakan yang parah. Herbie kemudian diangkut ke tempat jual beli mobil rongsokan milik Residive karena dianggap sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Tapi ternyata Herbie seperti bernyawa. Ia terlihat kaget saat melihat salah satu mobil di sana dihancurkan, dan menolak untuk diturunkan dari truk. Herbie bahkan bisa menyembur, menyiramkan oli, dan melempar bagian tubuhnya pada Dave, karena tidak terima dikatain mobil jelek. Setengah mati Dave bersama anak buahnya untuk menurunkan Herbie. Mobil ini berusaha sekuat tenaga bertahan dan tidak mau dihancurkan. Ketika Dave lengah, Herbie segera memanfaatkan situasi untuk kabur. Namun baru sebentar saja bannya sudah meleot dan juga bocor. Dave dan anak buahnya menyerah dan mereka tidak jadi membawa Herbie ke mesin penghancur. Di tempat yang berbeda terlihat seorang gadis bernama Margaret Pithon yang biasa dipanggil Maggie sedang menghadiri wisudanya. Ia adalah anak bungsu dari dua bersaudara yang sama-sama menyukai dunia balap. Dan memang keturunan keluarga pembalap, tapi hanya Ray Pithon Junior kakaknya yang diperbolehkan ikut dalam pertandingan. Saat ini Ray sedang mengalami kesulitan, fokusnya tampak menurun bahkan dalam sesi latihan sekalipun. Di rumah, Maggie memandangi artikel-artikel berita tentang kakek, ayah, dan juga kakaknya yang terpajang rapi berbingkai di dinding. Sesaat kemudian sang ayah yang bernama Ray Taiton Senior, atau biasa dipanggil Python, datang meminta maaf karena kelulusan Maggie tidak dirayakan dengan layak. Ia pun memajang sertifikat kelulusan Maggie, lalu mengajak Maggie untuk membeli hadiah kelulusan pada besok pagi. I'll do it justice. Hey, tomorrow morning getting you a graduation present. Night, Dad. Hey, baby. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Python membawa Maggie ke tempat mobil rongsok milik Dave. Ia berniat membelikan Maggie mobil bekas sebagai hadiah kelulusan. Meski Maggie akan merantau sebulan lagi, Maggie pun berkeliling. Ia melewati Herbie dan menghampiri sebuah mobil Nissan bekas berwarna hijau. Padahal Herbie sudah caper agar Maggie membawanya sebelum ia dihancurkan. Saat Maggie melakukan tawar-menawar mobil Nissan, tiba-tiba saja, Herbie yang diangkut menindihnya hingga penyok. Mau tidak mau Maggie pun membawa pulang Herbie, mengingat kondisi mobil lainnya yang kerusakannya jauh lebih parah. Setelah membayar, Python pun mengecek kondisi Herbie lebih dulu, sementara Maggie menunggu sambil memainkan papan skate. Herbie tampak semakin menyukai Maggie. Selesai dicek dan dinyatakan masih bisa dikendarai, Maggie pun masuk ke dalam Herbie. Ia menemukan surat yang bertuliskan, "Tolong rawat Herbie. Apapun masalahmu, dia akan membantu kamu menemukan jawabannya." Tapi Maggie sangat panik saat memasukkan kunci. Herbie pun bergerak sendiri melaju ke sebuah bengkel mobil yang ternyata milik Kevin. Teman lama Maggie membuat sedikit keributan agar Kevin segera memperbaikinya, namun Maggie yang masih sok berniat mengembalikan Herbie pada Dave. Kevin yang memang sudah naksir pada Maggie sejak lama ingin membantu memperbaiki Herbie. Namun sebelumnya mereka akan membawa Herbie berkeliling dulu sebagai uji coba untuk mengetahui apa yang kiranya perlu diperbaiki. Beberapa saat memasuki kota, Kevin mengajak Maggie ke pameran otomotif di Fireplex untuk melihat-lihat spare part mobil. Tapi karena di sana juga sering diadakan balapan, Maggie pun sungkan membawa Herbie yang dianggapnya mobil rongsokan. Mendengar hal ini, Herbie menjadi kesal dan menunjukkan kebolehannya di jalan raya. Ia melaju dengan kecepatan tinggi tanpa bisa dikendalikan Maggie. Ia pun baru mau berhenti setelah tiba di Fireplex. Maggie lalu turun dari mobil diam-diam berharap tidak ada orang yang mengenalinya. Kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Baru beberapa langkah segerombolan pria sudah berteriak memanggil Maggie. Daripada malu, Maggie pun terpaksa tidak mengakui mobil pembantu butut itu adalah miliknya.
Sesaat kemudian terdengar riuh dari semua orang menyambut seorang pembalap yang sedang naik daun bernama Tripp. Mengerti pria itu mencap dirinya tidak terkalahkan bahkan merilis sebuah video game dengan dirinya sendiri sebagai tokoh pertama. Merasa Herbie cukup mempermalukannya, Maggie pun memutuskan pulang tanpa membawa Herbie. Tapi klakson Herbie terus menyala. Daripada jadi pusat perhatian, Maggie memutuskan kabel yang ada di dalam Herbie yang dibalas dengan semburan oli, sehingga Maggie perlu ganti baju. Rupanya Herbie marah mendengar Maggie tidak mengakuinya. Bersamaan dengan itu Kevin menemukan helm dan pakaian balap bertuliskan Max di bagasi Herbie, yang langsung dipakai Maggie menggantikan bajunya yang penuh dengan oli, dan tiba-tiba Herbie mendorong Maggie masuk menggunakan helm. Tripp yang berjalan melewati mereka sempat mengejek. Herbie pun tancap gas dan mendekati mobil Tripp, lalu menggoresnya dengan pinggiran spion untuk membalas ucapan Tripp. Semua orang yang ada di sana tercengang, lalu bersorak meminta Tripp balapan dengan si pengemudi mobil kumbang. Terlebih lagi-lagi bergerak otomatis di luar kendali Maggie. Padahal Maggie sendiri tidak mau balapan. Secara mengejutkan mesin tua Herbie masih berfungsi, sehingga Maggie jadi terpacu untuk serius mengalahkan Tripp. Herbie bahkan melakukan aksi-aksi yang tidak biasa. Di penghujung lintasan Maggie dan Herbie berhasil mengalahkan Tripp. Tripp menjadi marah karena harga dirinya terinjak-injak dikalahkan oleh mobil kumbang butut. Setelah kembali ke bengkel, Maggie mengungkap pada Kevin ia merasa Herbie benar-benar seperti bernyawa dan terhubung dengannya. Tapi Kevin berpendapat sebenarnya Maggie hanya sedang menyangkal kemampuannya sendiri. Kemudian berpindah ke rumah Maggie. Satu persatu sponsor Ray mulai mengundurkan diri sejak latihan terakhir. Sally dari Bass Pro, satu-satunya sponsor yang masih bertahan, datang memperlihatkan tayangan berita tentang Tripp yang dikalahkan oleh mobil kumbang warna putih bernomor 53. Sontak Python tersadar mobil itu adalah mobil yang ia belikan untuk Maggie. Python pun menjadi kecewa pada Maggie. Ia melarang Maggie balapan bukan tanpa alasan, tapi karena Maggie dulu hampir saja tewas dalam balap liar dan Python tidak mau merasakan hal yang sama lagi. Maggie terpaksa berbohong. Ia berkata teman Kevin bernama Max yang secara dadakan meminjam Herbie. Python jadi merasa bersalah, sudah marah-marah pada Maggie. Ia pun meminta maaf sebelum kembali ke dalam rumah keduanya. Tidak menyadari Herbie sedang melirik mobil kumbang kuning yang cantik milik Sally. Sedangkan di sisi lain mental Tripp lumayan terguncang membuat kekalahan kemarin, dan memberi dampak pada reputasi serta karirnya. Larry, saudara sekaligus manajer dari Tripp, memintanya untuk tidak terlalu memikirkan pertandingan tidak resmi itu, tapi Tripp malah meminta pertandingan ulang. Ia ingin mengadakan balapan terbuka selama 2 hari dengan hadiah uang dengan nominal yang fantastis. Hal ini pun memancing agar si pembalap bernama Maggie bersama mobil kumbang putihnya juga ikut serta dalam pertandingan ini. Tripp bertaruh, jika ia menang maka mobil kumbang putih itu harus dihancurkan. Di sisi lain Kevin memperlihatkan rancangan mesin yang akan ia pasang pada Herbie agar lebih mantap di lintasan balap. Tapi Maggie terus memikirkan tentang sang ayah. Separuh hatinya masih berat untuk kembali balapan. Di tengah perdebatan antara Maggie dan Kevin, lembaran koran berisi pengumuman kompetisi jatuh tidak jauh dari Herbie. Saat Maggie ingin pulang, Herbie menerbangkan koran itu ke arah kaca agar terbaca dengan jelas oleh Maggie dan juga Kevin. Kevin membujuk Maggie untuk ikut balapan satu kali ini saja, menggiurkan. Ditambah lagi keluarga Maggie memang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat sponsor dari Ray yang mundur satu persatu. Dengan uang itu Maggie bisa membantu keluarga serta kehidupannya sendiri. Sebagian uangnya mungkin cukup untuk memperbaiki di bengkel Kevin. Meskipun setuju dan bersama Kevin perlahan ia membersihkan badan Herbie, memperbaiki interior dan juga mesinnya, dalam beberapa hari. Sementara Tripp dan Larry sibuk menganalisa apa yang menyebabkan mobil kumbang butut bisa mengalahkan mobil balap Tripp. Shin berpindah ke rumah di mana Maggie secara tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya dengan Sally. Mengungkap Ray sebenarnya tidak berbakat untuk balapan, dia sudah berusaha maksimal membantu Ray bertahan. Rupanya Bass Pro juga mengakhiri kontrak sponsor dengan Ray. Rayton meminta waktu hingga balapan di Speedway. Jika Ray tidak juara maka Python akan rela anaknya mundur. Mendengar ini keinginan Maggie memenangkan hadiah kompetisi pun menjadi semakin besar. Singkat cerita, tibalah hari kompetisi balapan terbuka. Tripp yang mengenal Maggie sebagai adik Ray menyapa dan ia sangat terkejut mengetahui Maggie datang bukan untuk mendukung Ray,
melainkan mensponsori Max si pengemudi mobil kumbang yang sebenarnya adalah Maggie sendiri. Trip meminta Maggie untuk mempertemukannya dengan Max, tapi Maggie berdalih Max sedang meditasi, tidak bisa diganggu. Balapan pun dimulai, siapapun yang menang pada hari pertama ini akan bertanding melawan Trip besok. Herbie akhirnya lolos hingga tahap 5 besar. Dan dalam sekejap Max pembalap misterius alias Maggie mendapat banyak fans berkat aksinya di lintasan. Herbie menyelip semua mobil balap satu persatu hingga keluar sebagai satu-satunya juara di hari pertama yang akan bertanding melawan Trip besok. Usai pertandingan, tanpa diduga Herbie kembali bertemu dengan kumbang kuning Sally. Herbie berusaha menyapa dan memberi sinyal, tapi si kuning ini tidak peka. Beberapa saat kemudian Kevin menjadi kaget melihat Herbie berhadapan dengan mobil Sally seperti sedang berciuman. Sebagai hadiah atas kesuksesan hari ini, Kevin memberi Maggie hadiah sebuah kalung dengan bandul angka 53, berharap dapat membawa keajaiban dalam pertandingan besok. Nuansa romantis ini pun terganggu dengan datangnya Trip, entah apa niatnya. Ia terus memuji Maggie dan menawari Maggie mencoba mobil balap miliknya. Herbie merasa ada yang tidak beres, ia juga merasa cemburu melihat Maggie terlihat sangat senang menikmati kemudi mobil Trip. Selagi Maggie bersenang-senang, Trip melancarkan rencana busuknya untuk membongkar mesin Herbie, yang tentu saja gagal, terlebih mengencingi wajah Trip dengan oli, dan memukulnya dengan kap lalu meledek Trip. Alhasil rencana Trip gagal maning, namun ia tidak menyerah. Okay, Bug. Who's laughing now? Trip memberi tawaran lain, siapa yang memenangkan balapan akan berhak mendapatkan mobil yang kalah, dan Maggie pun setuju. Pada keesokan harinya, sahabat Maggie bernama Harisma datang berkunjung tepat saat Maggie akan bersiap untuk pertandingan. Maggie mau tidak mau berbohong pada Harisma bahwa ia sudah ada janji menonton pacarnya balapan. Berita ini pun membuat orang rumah penasaran. Peyton, Ray dan Harisma datang ke lokasi untuk melihat langsung aksi pacar Maggie. Sayangnya hari itu Herbie sedang merajuk, ia tidak mau Maggie menukarnya dengan mobil Trip. Bahkan lebih sengaja menurunkan kecepatan dan berhenti mendadak sebelum mencapai garis finish. Maggie marah besar dan ia melepas helmnya di depan semua orang yang sedang menonton. Kevin berusaha menenangkannya karena masih ada kesempatan dalam pertandingan lain. Tapi sayangnya kesepakatan sudah dibuat, Trip berhak membawa dan menghancurkan Herbie. Kevin yang baru tahu soal taruhan itu menganggap Maggie menusuk Herbie dari belakang. Kekecewaan juga dirasakan oleh Peyton, ia berkata Maggie sudah tidak peduli lagi dengan kejujuran. Satu-satunya orang yang saat ini membanggakan Maggie hanyalah Harisma. Ia mendukung penuh Maggie untuk serius dengan apa yang ia mau, daripada terpaksa bekerja atas sesuatu yang bukan fashionnya. Perkataan Harisma membuat Maggie kembali bersemangat. Ia mendatangi Trip untuk menebus Herbie yang ternyata sudah diserahkan Trip ke lokasi gladiator mobil sebagai mangsa mobil-mobil lain. Di sana Herbie dicoret-coret, ditabrak berkali-kali hingga nyaris hancur. Si pemilik tempat memperbolehkan Maggie membawa Herbie secara gratis jika ia berhasil membawa sendiri Herbie keluar dari arena. Meskipun masuk ke arena mendatangi Herbie yang sudah tidak berdaya, namun saat melihat Maggie berada dalam bahaya, Herbie pun langsung beraksi menyelamatkan Maggie dan melempar Larry keluar. Maggie dan Herbie berhasil keluar dengan selamat meski beberapa mobil termasuk truk raksasa berusaha menghadang. Herbie bahkan bisa menaklukkan truk raksasa itu. Maggie tiba di bengkel Kevin bersama Herbie yang rusak parah. Ia memohon pada Kevin untuk menyelamatkan Herbie dan meminta maaf atas keegoisannya mempertaruhkan Herbie. Shin berpindah ke arena balap Speedway. Ray berusaha keras agar bisa lolos tahap kualifikasi untuk balapan Piala Nextle. Ia pun berhasil. Tetapi setelahnya mobil Ray hilang kendali berdasarkan pemeriksaan dokter. Penglihatan dalam mata kiri Ray tidak berfungsi lagi. Dokter juga menyarankan Ray tidak ikut balapan XL minggu ini. Khawatir Ray akan mengalami kecelakaan yang lebih parah karena sudah lolos kualifikasi, Ray butuh pengemudi pengganti agar timnya tetap bisa ikut balapan, dan ia pun mengusulkan Maggie. Peyton tetap tidak bisa membiarkan Maggie balapan. Maggie lalu memohon pada sang ayah meski ia sangat mirip dengan sang ibu secara fisik, tapi DNA pembalap mengalir di darahnya. Ia terus meyakinkan bahwa dirinya tidak akan terluka dalam balapan. Peyton tetap tidak bisa,
Kabar buruk juga datang dari pemasok bengkel Kevin. Onderdil untuk Herbie belum bisa dikirim karena Kevin belum melunasi tagihan sebelumnya. Beruntung Ray datang dan ia membawa kru tim dengan peralatan lengkap untuk merombak Herbie serta meminta Maggie tidak perlu khawatir soal izin ayah mereka. Pada keesokan harinya Trip pun sebagai juara sebelumnya dan bertekad mempertahankan gelar juara terkejut melihat kedatangan Herbie, yang setahunnya sudah dihancurkan oleh Harry. Sebelum bertanding Maggie mengajak Herbie untuk mengobrol empat mata agar mereka lebih terhubung satu sama lain. Maggie berjalan memasuki lintasan disambut meriah para fans Herbie. Satu-satunya mobil Volkswagen yang diperbolehkan ikut NASCAR. Python melihat Maggie dari televisi. Sementara Maggie sangat berharap ayahnya bisa memberi dukungan secara langsung di arena. Kini semua pembalap bersiap melakukan pemanasan. Setelah mendengar aba-aba, lalu memulai balapan sesungguhnya. Setelah mobil pemandu keluar dan bendera hijau dikibarkan, Herbie sempat tertinggal jauh di belakang tapi Maggie tidak menyerah. Ia melaju mendekati mobil terdekat untuk memanfaatkannya sebagai pegas, sehingga Herbie bisa mulai menyalip beberapa mobil. Posisi sementara Trip ada 2 detik di belakang Junior. Melihat kegigihan Maggie, Python menyusul ke lokasi untuk menonton langsung aksi putri kesayangannya. Tim Python juga menyelesaikan pit stop dengan cepat, membuat Herbie tetap berada dalam perburuan. Dalam 18 lap yang tersisa, Trip berhasil memimpin di depan yang perlahan disusul oleh Maggie dan juga Herbie. Namun beberapa mobil lain berupaya mengepung dan menghajar Herbie. Maggie semakin merasa pesimis bisa melanjutkan balapan ini, tapi tiba-tiba suara yang tidak asing pun terdengar dari kejauhan memberi semangat pada Maggie bahwa ia yakin Maggie pasti bisa. Maggie menguatkan tekadnya sekali lagi dan ia lolos dari kepungan dengan melindas mobil yang menghalangi. Akan tetapi Herbie mengalami kebocoran oli. Tidak lama kemudian semua orang menduga tim Python mungkin keluar dari balapan. Karena masalah ini Kevin menghubungi Sally yang punya mobil serupa, dan meminjam ballpoint mobil Sally untuk menyelamatkan Herbie. What the heck is going on with number 53? Hey, Sally, did you drive here? It's not a perfect fit, but it's gonna have to hold. Karena tidak terlalu pas di badan Herbie, Kevin memperingatkan agar Maggie sebisa mungkin menghindari benturan. Maggie kini sudah tidak berharap banyak dan ia berkata pada Herbie bahwa ia tidak masalah apapun hasil balapan ini asalkan ia tidak kehilangan Herbie. Saking terharunya Herbie pun langsung melaju sebelum pemeriksaan di pit stop selesai. Maggie bersama Herbie dalam sekejap menyalip beberapa mobil dan menyisakan satu mobil paling depan yaitu Trip. Semua penonton pun mengalihkan pandangan mereka pada mobil kembang satu ini. Maggie Payton in a car she calls Herbie. Settle this between them. Fokus pada aksi kejar-kejaran antara Maggie dan Trip. Demi harga diri, Trip justru berbuat curang. Ia terus menyerempet Herbie dan memojokkannya ke dinding lapangan agar bisa menuntaskan dendamnya. Tapi dalam upaya yang kesekian, Trip yang mencoba membenturkan Herbie malah membenturkan mobilnya sendiri ke dinding hingga mobilnya pun terbalik menghalangi jalan Herbie. Semua penonton pun menjadi tegang, mustahil menghindar dalam kecepatan tinggi dengan jarak yang sangat dekat. Tapi secara ajaib Herbie melaju melintasi pagar dan membawa Maggie menggapai keberhasilan menempati posisi pertama melewati garis finish. No place to go. Look out for the crash. On the fence. Python pun sangat bangga pada Maggie juga Harisma dan Ray. Sementara Trip mengamuk berteriak bahwa mobil Maggie kesurupan. Tentu saja orang-orang menganggapnya gila akibat kalah dalam pertandingan. Kevin menghampiri Maggie, dan Herbie membantu Kevin lebih dekat dengan Maggie. Dalam setiap proses bersamanya dari awal dibeli hingga sampai pada titik pencapaian. Di akhir film berpindah ke rumah di mana Python tampak sedang memperingatkan seseorang agar jangan lupa nanti akan ada balapan besar. Sehingga ia harus kembali ke rumah dengan selamat. Ternyata Python sedang berbicara pada Herbie yang sedang kasmaran dengan mobil Sally yang ternyata juga bisa berkedip seperti Herbie. Dan film Herbie Fully Loaded One pun selesai. Gimana guys film nostalgia kita kali ini sudah berhasil membuat kalian bernostalgia gak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Buat kalian yang mau request film nostalgia juga silahkan kalian ketikkan judul filmnya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya dan tetaplah menjadi diri sendiri karena menjadi orang lain sangatlah sulit. Dadah.